Sini saya akan menjelaskan mengenai materi sholat Jumat. Yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu duhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Hukum sholat Jumat adalah fardhu ain bagi laki-laki dewasa. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dawul bai'ah. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kemudian di poin yang kedua, ketentuan sholat Jumat. Ini dibagi menjadi 2, ketentuan sholat Jumat itu sendiri dan ketentuan khutbah Jumat. Yang pertama yang dibahas adalah ketentuan sholat Jumat. Ada syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, muslim, balik, berakal, orang yang menetap atau mukim, orang yang tidak ada uzur atau halangan. Terus syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan dalam satu tempat. Sholat Jumat diadakan secara berjamaah dan hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur, terus hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Kemudian adab-adab sholat Jumat. Yang pertama, adab-adab yang harus diperhatikan ketika sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandi sebelum sholat Jumat, berhias dan memakai pakaian yang baik, memakai wewangian, memotong kuku dan merapikan. Untuk ketentuan khutbah Jumat dibagi menjadi rukun, syarat, sunnah dalam khutbah Jumat. Yang pertama, rukun khutbah Jumat, yaitu mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, 4 berwasiat atau bernasihat. Terus kemudian syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi. Yang kedua, khutbah Jumat dilakukan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaknya duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang kelima, khatib suci dari hadas dan najis serta khatibnya menutup aurat. Kemudian untuk sunnah khutbah Jumat, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, tenang. Poin yang ketiga yaitu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Pertama, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, kemudian muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Yang kedua yaitu khatib menyampaikan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, pada saat khutbah dibacakan, jamaah harus mendengarkan dengan seksama dan tidak bercakap-cakap. Yang keempat, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda salat akan dimulai. Yang kelima, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, sebelum salat dimulai, imam merapikan shaf. Yang ketujuh, imam memimpin sholat Jumat. Yang kedelapan, jamaah disunahkan untuk berdoa dan berzikir. Yang kesembilan, sebelum meninggalkan masjid disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Damayanti dengan NIM 201190005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sholat jamak. A. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dilakukan dengan cara dikumpulkan atau digabungkan.
Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada sholat yang pertama, yaitu jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua, yaitu jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Yang pertama, yaitu sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua, berniat jamak takdim, dan mengerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Selanjutnya, sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contoh, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu sholat asyar. Demikian juga, sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Dalam tata cara melaksanakan sholat jamak takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melaksanakan sholat kedua atau sebaliknya. Jika hendak melakukan sholat jamak takhir, berniatlah akan mengerjakan sholat fardu itu dengan cara dijamak dan mengerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat asyar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga setelah selesai melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib. Atau sebaliknya, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asyar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Syarat dan ketentuan sholat jamak. Yang pertama, pada saat sedang melaksanakan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Selanjutnya, sakit atau dalam kesulitan. Selanjutnya, sholat yang dijamak, sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Yang kelima, berniat menjamak ketika bertakbiratul ihram. Nah, begitu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sholat jamak, dan di sini saya akan menjelaskan materi sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang bunyinya, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaktinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lanjut,
adalah ketentuan sholat qashar. Sholat qashar boleh dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Paham nggih? Nggih. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80 km sekian. Atau lebih enaknya perjalanan 1 hari 1 malam. Yang ketiga, sholat di qashar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Baik, di sini saya akan memberikan panduan praktik sholat jamak takdim di qashar. Yang pertama, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat tadi. Yang kedua, melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. 3. Melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat takdim di qashar. Niatnya, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru jama'un taqdiman lillahi ta'ala. Yang keempat, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Yang kelima, melaksanakan sholat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim dan di qashar. Baik, langsung sang sholat jamak takhir di qashar. Cara melaksanakan sholat jamak takhir di qashar, sekarang zuhur dengan asar ya. Hampir sama dengan sholat jamak takdim dan di qashar, hanya niatnya saja yang dirubah, berbeda maksudnya. Adapun niatnya adalah usolli fardul asri rakaataini qasron majmu'an ilaihi dhuhri jama'atan takhiran lillahi ta'ala, dan seterusnya. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kita diskusikan nanti sama dengan apa yang diharapkan oleh para ahli fikih dahulu. Mungkin cukup itu dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.